Apple iPhone 13 mini bisa dibilang ini dream phone gue karena gue suka banget sama HP compact. So, apakah masih ada tempat untuk HP compact di tahun 2022? Yuk langsung aja kita review si iPhone Apple 13 mini atau Apple iPhone 13 mini. Yeah, let's go! Halo guys, ketemu guys dari StepTech, dan seperti biasa mari kita bahas dulu si harga dan speknya sebelum kita masuk ke full reviewnya. Untuk harganya ini iPhone 13 mini itu yang varian internal storage sebesar 128GB kalian bisa dapetin di harga 13 juta untuk yang iBox, dan kalau nggak salah sekitar 12 juta untuk yang non resmi. Tapi gue rekomen banget kalian mending beli yang iBox aja, karena kalau misalkan belinya tuh yang non resmi atau yang inter, itu bisa ada chance di block HP-nya setelah setahun pakai. Dan kalimat tuh berada lama kan, bisa sampai semingguan. Jadi ya gue nggak rekomen sih kalian beli inter, mending beli iBox aja. Gak cuma itu kan, iBox tuh nggak nerima service HP inter ya, hanya nerima service HP official dari iBox-nya. So ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli iPhone ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh link wallpaper di deskripsi. Oh ya, dan sekarang juga link pembeliannya udah bekerja ya, gue udah fix. Oke, so untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Apple A15 Bionic yang pastinya the best chipset on the market, dan fabrikasi sebesar 5 nanometer. Terus dia punya layar 5,4 inci super compact Super Retina XDR OLED yang udah support Dolby Vision, 60Hz display, stereo speaker, and NVMe storage, MagSafe yang sampai 15 watt, dan juga fast charging sampai 18 watt, dan juga dia punya baterai yang cukup kecil tapi oke di size-nya di 2438 mAh baterai. So next, mari kita bahas si desain dan displaynya sendiri. Untuk desainnya pertama, ini dari si build-nya pretty much ini Apple, so ya pastinya terbuat dari high quality material ya. Bisa kita lihat frame samping terbuat dari metal, dan juga untuk bodi belakang dia terbuat dari kaca yang pastinya. Kerasa super metal dan super glassy. Oh ya, yang pastinya ini sama kayak iPhone 12 ya, dia tuh masih kotak gitu frame-nya, ngingetin gue sama HP iPhone 5s SE era gitu. Yang menurut gue tuh walaupun ini kelihatannya tuh keren banget, visual keren, tapi kalau actual usage memang rada kurang enak ya. Gue masih lebih prefer curve edges daripada sharp edges yang kotak kayak gini. Tapi ya, yang mantap banget dari HP ini yaitu dari si gripnya. Ini 13 mini compact banget guys. Ini pretty much lebih kecil daripada iPhone SE 2022. Yep, lebih kecil. Jadi ya, untuk one-handed usage pretty much flawless. Ini pretty much HP terbaik untuk satu tangan. HP compact terbaik lah ini, hands down. Dan untuk desainnya sendiri, ini desain belakang gak beda jauh sama HP sebelumnya. Yang bikin beda banget itu dari kameranya yang sekarang kayak logo Domino's Pizza. Dan juga dia itu kameranya sekarang punya lensa yang besar banget. Selain itu, bisa kita lihat ini pretty much sama kayak iPhone sebelumnya. Nah, terus untuk si NFC-nya sendiri, yang pastinya di semua iPhone ada NFC ya. Untuk tesnya kita ke Tokopedia aja. Kita ke Imani. Bukan, wait, come on. Gue masih belum terbiasa by the way ini karena keyboardnya mini banget. So, kita ke Imani. Dan ya, kalau misalnya kita coba cek saldo, bam. Terus kita coba scan seperti biasa di kepalanya, boom, di jidatnya, di tarangnya. Bisa kita lihat, nge-scan-nya, no problem. Langsung dikasih tahu berapa jumlahnya. So, NFC yang pastinya ini nggak ada masalah ya. Of course, HP baru. Dan untuk Face ID juga, ini pastinya Face ID yang generasi paling baru. Sama kayak iPhone 12 ya maksud gue. Tapi dia itu lebih baik daripada iPhone 11. Yang artinya ini Face ID nggak cuma bekerja kalau misal nggak pakai masker, tapi kalau misalkan pakai masker juga, ini bisa bekerja. Overall, Face ID punya kecepatan yang sangat cepat dan yang pastinya super duper akurat. Ya gue udah lumayan terbiasa sih. Sekarang gue lebih prefer Face ID daripada fingerprint sensor. By the way, untuk nyalain Face ID-nya guys, kalau misalnya kita ke settings, terus kita ke Face ID and passcode, gue enter dulu passcode-nya. Oke, dan di sini bisa kita lihat, scroll ke bawah ada tulisan Face ID with mask. Ini tuh hanya support iPhone 12 ke atas ya. Jadi iPhone 11 ke bawah tuh nggak support. Tapi ya, it's a nice feature, apalagi sekarang masih COVID. Dan untuk si kualitas layarnya sendiri, ini menurut gue sangat bagus. High quality yang pastinya khas Apple ya. Gak kayak Samsung yang punya color science lebih vibrant, Apple tuh ini lebih ke realistik. Tapi bukan berarti warnanya pudar ya. Ini overall masih punya kualitas layar pretty much S-Class dengan warna yang hidup, kontras yang akurat, detail super sharp, dan juga viewing angle yang perfect. Dan juga untuk pemakaian di bawah sinar matahari atau outdoor usage, dia punya full brightness sampai 800 nits dan juga peak brightness kalau misalnya lagi nonton HDR content di 1200 nits. Nah, terus untuk si touch delay-nya, Apple memang nomor satu ya. Ini gue nggak usah banyak ngomong lagi. Pretty much mau dipakai buat ngetik keyboard atau apapun yang butuh sensitivitas kencang kayak GarageBand, semua kerasa responsif dan gak ada masalah. Mantap. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. So, yang pertama kita bahas audio quality via
3.5mm to lightning ya pastinya, karena Apple kan udah nggak ada iPhone jack. Kualitasnya gue bisa bilang ini khas Apple banget. Gak terlalu beda sih kalau mau dibandingin sama kayak versi-versi sebelumnya kayak iPhone 11 atau iPhone 12. Gue bisa bilang dia punya sound signature yang lebih ke arah warm atau fun yang fokus ke bass sama vokal, tapi masih punya soundstage dan juga separasi instrumen yang baik. Overall, suara kerasa fleksi banget tapi nothing special. Dan untuk si volumenya ini bisa keras banget juga guys. Ini HP kecil tapi amplifiernya lumayan oke. Gue coba tes pakai iPhone Cos Spot Pro di volume sekitar 60 atau 55% aja udah keras banget. So ya, volume ini sangat oke banget. Dan juga yang gak kalah oke-nya nih dari si dual speakernya. Ini dual speakernya walaupun dia tuh HP kecil, tapi gue bisa bilang dual speakernya ini kualitasnya sangat remarkable. Dia punya kualitas sound signature yang lebih ke arah balance, yang artinya bassnya tuh lebih ke flat, dan juga punya vokal yang crispy, dan separasi instrumen soundstage yang luas. Cuma yang gue bikin salah tuh ini mid-range-nya kerasa sangat detail banget. Dan juga dia full volumenya juga bisa keras banget dengan minimum distorsi. Untuk lebih detailnya di dia speaker testnya gue rekomen kalian pakai headphone bisa dengerin bedanya lebih detail. Check it out guys. Nah terus mari kita bahas si kamera quality-nya. Untuk kamera belakang dia itu punya dual kamera. Main kamera punya megapiksel sebesar 12 megapiksel f1.6 yang udah ada sensor shift OIS, itu fitur baru dari iPhone 13 series. Dan kamera keduanya 12 megapiksel f2.4, itu kamera ultra wide. Sedangkan kalau misalnya kita flip ke depan ini punya front facing kamera 12 megapiksel f2.2 yang bisa nge-record video sampai resolusi 4K 60 fps yang pasti. Untuk kualitas foto ini pretty much one of the best flagship, terutama dari si main kameranya yang punya overall foto realistik dan enak dilihat. Ini nggak se-over contrast Pixel 6 dan juga nggak se-vibrant color science-nya Samsung. Ini lebih ke arah netral atau lebih ke true to life lah. Yang overall gue suka banget sih. Dia masih punya dynamic range yang oke dan juga kontras yang bagus banget. Detailnya juga ini sangat bagus berkat deep fusion yang pastinya. Untuk foto ultrawide juga ini cukup oke, tapi memang gak sebaik foto main kameranya ya. Dia punya detail yang lebih soft dan juga overall foto memang kayak satu kelas di bawah, tapi masih bagus banget kok. Dan untuk foto malam hari juga ini punya dedicated night mode, dan yang gue suka dari Apple tuh approach night mode-nya tuh beda ya. Dia tuh approach-nya lebih kayak masih kelihatan kayak malam hari tapi kerasa realistik. Jadi foto malam hari itu nggak kelihatan kayak terang banget. Yang personal gue suka banget, bisa kita lihat foto kelihatan natural, yang pastinya yang paling penting dengan noise-nya minimum, tapi masih punya detail yang sangat bagus juga. Nah terus untuk si selfie-nya sendiri, ini memang salah satu weakest point dari Apple ya, dari zaman dulu malahan. Selfie ini masih cukup oke, masih bagus, realistik banget, yang pastinya nggak ada kayak smoothing gitu, nggak bikin muka kalian jadi mulus banget. Ini sangat realistik, tapi memang kalau bisa dibandingin dengan HP flagship lain kayak S20 itu masih lebih bagus di HP tersebut. Tapi di iPhone udah cukup oke kalau menurut gue. Dan untuk video recording ini pretty much fitur terbaik dari iPhone ini. Semua kamera bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps. Mantap banget. Dan yang pastinya ini hands down, nanti kalian bakal lihat kualitas videonya terbaik. Untuk tahun 2022 ini menurut gue iPhone 13 series gak ada yang bisa ngalahin. So ya ini dia sampel videonya. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Ini dia kamera dynamic range as you can see. Shit, kita tunduk bentar. So ya, ini dia untuk kamera mainnya. Sekarang gue switch ke kamera ultra wide. Oke, nggak bisa, nanti gue bakal bisa aja. So ini dia kamera mainnya. Sekarang gue merubah di kamera ultra wide 1.2. So ini dia kamera ultra wide pakai resolusi 4K 60 fps juga. Stabilisasinya ini pakai sensor shift, stabilisasinya pastinya stabil banget. Terus sekarang gue coba ke si selfie kameranya ya. Kita coba 1, 2, 3. Ini selfie kameranya pakai resolusi 4K 60 fps juga. Kalian bisa lihat gimana kualitas buka gue dan juga dynamic range belakang. Kelihatannya gimana? So ya, very nice. Oke, next mari kita bahas gaming performance-nya yang bikin gue lumayan surprise. Ini pakai chipset Apple A15 ya, yang memang terkenal banget ini chipset yang sangat efisien, gak cepet panas, gak kayak Gen 1. Dan juga ini chipset yang kencang banget, jauh lebih kencang daripada
Snapdragon 8 Gen 1. Cuma memang di iPhone 13 sama 13 mini itu dia cuma punya 4 core GPU ya, nggak kayak di 13 Pro sama Pro Max yang punya 5 core GPU. Tapi itu nggak bikin performance ini jadi jelek, yang pastinya masih sangat bagus banget. Seperti kita lihat, gue coba tes main game Genshin Impact di semua rata kanan 60 fps. HP ini bisa ngejalanin 60 fps stabil, nggak ada masalah sama sekali. Ini the mini beast banget. Memang setelah 20 menit itu bakal ada thermal throttling, tapi menurut gue bisa nge-maintain gak thermal throttling sampai 20 menit itu udah bagus banget. Dan gue rekomen kalau misalnya kalian mau main Genshin Impact pakai HP iPhone 13 mini atau iPhone 13 series, gue rekomen mending di settingan medium dengan FPS 60. Di settingan tersebut kalian bisa dapat FPS 60 pretty much all the time, mau selama apapun. Gue coba tes waktu itu, gue main game Genshin tuh daily commission sama event-event yang baru yang Ayato and Friends. Gue tuh main sekitar 1 jam, pretty much di medium 60 fps nggak ada masalah. Flawless banget. 55-60 fps rata terus. Sangat konsisten walaupun HP memang jadi panas, tapi masih bisa nge-maintain 60 fps. Mantap. Dan untuk si UI experience-nya, ini tuh pakai ya pastinya iOS 15.5, kalau misalnya kita setting karena gua tuh ikut open beta-nya di 15.5, yang pastinya ini HP bakal disupport pretty much sampai itu ya. Berarti kan 5-6 tahunan sampai iOS 21. Lama banget, mungkin ini HP keburu rusak ya. Tapi ya, support gue usah dilakukan lagi. Dan juga untuk day-to-day performance, ini sebenarnya gue rada boring sih ngebahas day-to-day performance iPhone. Karena mau HP yang 4 tahun lebih tua sekalipun, day-to-day performance-nya tuh mirip banget ya. Apple tuh memang optimisasi OS-nya pretty much the best, masih nggak ada yang bisa ngalahin. Even Pixel pun menurut gue nggak bisa ngalahin. Apple masih terbaik. Ini mungkin gue kedengeran kayak fanboy, tapi memang realitanya kayak gitu ya. Karena Apple tuh kan lini HP-nya dikit, jadi dia memang gampang optimisasi software, gak kayak Android yang ada berjuta-juta HP-nya. Jadi ya, pretty much ini iPhone 13 mini untuk day-to-day usage, mau dipakai buat editing video, nangkep video, main game, multitasking, semua kerasa smooth dan gak ada masalah sama sekali. So, let's menartis, mari kita bahas baterainya, yang ini sebenarnya gue bikin concern, tapi concern gue pas pakai HP ini langsung hilang. Jadi ya dia tuh punya baterai sekitar 2438 mAh baterai, tapi bisa fast charging sampai 18 watt. Yang untuk first impresi baterai segitu kelihatan jelek ya, tapi gue bisa bilang guys, ini baterainya untuk HP sekecil ini impresif banget. Ini masih bisa tahan full 1 hari pretty much, jauh lebih awet dibanding Z Flip gue yang cepat habis. Kalau misalnya kalian para pakai Z Flip user, mungkin kalian tahu HP itu kan cepet banget habis baterainya. Tapi ya ini masih bisa tahan 1 hari penuh. Pemakaian gue tuh enteng seperti biasa, sosial media dan nonton YouTube aja. Mungkin sedikit ngambil foto lah, tapi nggak banyak. Dan juga ini bisa dapatkan on time dari 7 sampai 7 jam setengah. Untuk baterai kapasitas segini, chipset se-powerful ini dapat SoC segitu, impresif banget. Ya ini memang kelihatan ya, Apple tuh chipset dan juga OS itu benar-benar optimize banget. Jadi battery life-nya nggak ada masalah. Ini gue mau sedikit tren sebelum kita masuk ke konklusinya. Kenapa Android nggak bisa kayak gini ya? Ini yang gue kesel sama Android itu guys. Terutama dari chipset maker, terutama Snapdragon. Snapdragon tuh sekarang lebih fokus ke buat chipset lebih kenceng daripada Apple. Kan Gen 1 tuh kalau nggak salah punya speed 3,1 GHz ya. Kalau A15 tuh 2,9 GHz, lebih kecil, jadi kayak bangga gitu kan Snapdragon. Tapi dia tuh gak optimize, gak efisien chipsetnya. Jadi buat apa pakai chipset yang kenceng tapi cepat panas? Mending kayak Apple, optimisasi bagus, walaupun chipset gak kenceng banget, tapi berkat optimisasi bagus, jadi overall performa jauh lebih baik. So ya Android please, jangan ngejar speed, ngejar optimisasi aja. Oke, gue tidak lupa bilang, untuk charging speed, ini ngecasnya juga surprisingly sangat cepat guys. Gue ngecas pakai charger 18 watt, ngecas dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 20 menit. Dan dari 20% ke 95% hanya butuh waktu 1 jam. So ya, sangat cepat. So, coba segitu aja guys videonya, langsung aja kita kasih konklusinya. So, untuk konklusinya guys, menurut gue iPhone 13 mini itu HP yang sangat niche banget ya marketnya. Tapi untuk harganya dan fitur yang dikasih, menurut gue ini HP yang bagus banget. Terutama buat kalian yang suka HP compact, ini pretty much a perfect option for you guys. Ini HP yang pretty much nggak ada minusnya menurut gue. Ya mungkin kalau misalnya kalian nggak suka Apple itu minus, tapi ya itu emang opini sih ya. Menurut gue ini nggak ada minus sama sekali. Ini walaupun kecil dia punya baterai yang sangat impresif, chipset yang super powerful, lebih baik daripada HP yang segede-gedem kayak Mi 12. Terus dia punya kualitas kamera, terutama video recording yang pretty much the best, dan juga overall software support yang masih the best. iOS memang software supportnya masih terbaik ya. Kedua Samsung, ketiga Google. So ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper, gue bakal taruh wallpaper di deskripsi. Oke, so cuma segitu aja video guys.
Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada video kelewat atau videonya kelihatan aneh mungkin. Ini karena gue nge-record pakai Z Flip. Habis video ini gue bakal nge-record balik lagi pakai HP ini ya pastinya. Pakai mic yang lebih normal. Ini mic-nya stereo kan. Jadi kalau misalnya gue ngomong di sini, suaranya di kiri. Kalau misalnya gue ngomong di sini, suaranya di kanan. Tapi ya. So, thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.